ombak buatan ya. Bisa dilihat itu. Wah, bagus banget. Ini kayak laut asli ya. Iya betul. Jadi di sini kita mau membuat pantai yang seperti asli ya, di mana ada ombak dan ada pasirnya seperti ini. Yuk saya perlihatkan lagi fasilitas-fasilitas lain yang ada di kolam berenang pribadinya Sultan Putri ini. Mas, sampai mana ini Mas? Jauh banget loh jalannya Mas. Bagi Sultan Putri ini masih deket ya, karena ini cuma luasnya sekitar 13 hektar atau 15 hektar. 13 hektar. Bagi Sultan Putri mah itu kecil. Mas, ini apa nih Mas? Oh ini kolam berenang. Ini apa Mas? Banyak kali loh sedotannya. Jadi biasanya keponakan-keponakannya Sultan Putri kalau pengen berenang itu berenangnya di sini, karena ini kolam berenang yang khusus anak-anaknya. Jadi ini ada banyak sekali perosotannya. Terus ada juga yang ember jatuh jadi air mancur itu loh. Saya mau lihat Mas. Boleh. Ya Allah. Mana belum? Tadi itu kecil Mas, Oh, ada. masih kecil. Yang besar nanti ada di situ dia keluar ya. Biasanya di sini keponakan-keponakannya Sultan Putri yang biasa berenang. Ini saya boleh berenang di sini juga. Boleh. Biasa kok yang orang-orang dewasa yang masa kecilnya kurang bahagia sering berenang di kolam anak seperti ini kok. Jadi di sini ada sungai buatan untuk Sultan Putri. Jadi di sini ada arusnya ya. Kita biasa pakai ban gitu, nanti kita bisa muter sendiri Ini mengelilingi. ban mobil boleh Mas? Bukan. Oh, bukan. Tolong jangan dibawa ya sifat kampungannya ke sini, karena ini biasanya kolam berenang Saya Sultan. kira ban mobil boleh, ternyata udah ada ban khususnya Iya, ya. ada ban khususnya ini. Nah, ini ada fasilitas untuk yang dewasa dan remaja. Jadi di sini agak sedikit ekstrim ya, tapi nggak begitu ekstrim kok. Jadi kalau mau nyoba yang memacu adrenalin, bisa dicoba perosotan yang ini. Gede banget ya Mas, panjang loh perosotannya, ada 4 loh Iya, itu. memang ini emang Sultan Putri kadang suka yang memacu adrenalin gitu. Jadi gimana? Anda mau berenang? Iya, kayaknya saya mau nyari tetangga saya itu Mbak Setiam itu tetangga tapi saya. tapi dengar dulu ya, dengar dulu. Oh, belum. Kalau mau berenang di sini ada syaratnya. Apa itu? Harus menerima uang 150 juta. Udah berenang dapat uang 150 Iya, juta. memang itu harus diterima syaratnya. Gimana? Dan itu harus dihabiskan dalam sehari. Setuju, sangat Oke, setuju. terima Saya kasih. bakal Ayo, kesini saya setiap antarkan hari, ke Mas. tempat ganti baju. Iya, Yuk, iya. yuk. Yudi. Baik Pak Yudi. Di sini saya ingin menanyakan tentang berita yang sedang. Papa udah pulang. Papa lagi nonton apa, Pak? Ini mah, Yudi lagi diwawancarain. Yudi, Papa ya Feli. Ya ampun, ngapain lagi itu dia, Pak? Apa benar Yudi? Pejabat-pejabat di kota Jakawarna mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan, dan salah satunya itu adalah tunjangan rumah yang besarnya selama 150 juta rupiah. Apa benar? Iya benar. Menurut Bapak Yudi, apa tanggapan Bapak terhadap pejabat di kota Jakawarna yang mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta? Ya, tanggapan apa ya? Emang harus ada yang ditanggepin? Ada yang salah dari tunjangan 50 juta itu? Malah ya, tunjangan itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Kebutuhan rumah saya ya, itu jauh lebih besar sebenarnya. Sehari itu kebutuhan rumah saya 3 juta. Dikali 30, 90 juta. Ya jadi tunjangan 50 juta itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Ya, seperti yang kita tahu Pak Yudi, kalau ada banyak rakyat yang sekarang itu lagi kesusahan Pak Yudi. Ada banyak rakyat yang hanya mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan, dan ada rakyat yang masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Dan menurut Bapak, apa tunjangan rumah sebesar 50 juta itu tidak dialokasikan saja kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan? Ya, jangan samain kami dengan rakyat seperti itulah, Mbak. Kita beda, Mbak. Tidak masuk di logika itu. Kita harus berjuang sangat keras loh, Mbak, agar bisa ada di posisi ini. Jadi tolong ya, Mbak, jangan samakan pejabat seperti kami dengan rakyat-rakyat seperti itu. Oh, Yudi. Padahal dia itu dipilih sama rakyat kan? Tapi kok dia nggak ada peduli-pedulinya ya sama rakyat? Ternyata Yudi itu nggak cuma jahat sama kita ya, Pak. Ternyata sama rakyat juga jahat banget ya dia, Pak. Ma, Papa pengen deh rasanya jadi pejabat. Papa pengen gantiin Yudi jadi pejabat tertinggi di kota Jakawarna ini. Kalau Papa jadi pejabat ya, Mah, Papa nggak bakal terima gaji sama sekali. Malah penghasilan Papa sebesar 10 triliun bakal Papa bagi-bagiin ke rakyat supaya kota ini makin sejahtera, Mah. Papa serius, Pak. Serius lah, Mah. Nanti ya, rakyat di kota Jakawarna ini bakal dapat duit 10 juta per bulan. Yang dimana itu bukan dari pajak, tapi dari penghasilan kita, Mah. Supaya uang kita tuh bisa berkurang, Mah. Ide yang bagus itu, Pak. Kita jadi bisa ngurangin penghasilan kita. Tapi, Pak, kalau Papa terjun ke politik, Papa nggak takut, Pak? Di situ kan bahaya banget, Pak. Papa tahu sendiri kan dunia itu seperti apa. Enggak, Mah. Kalau kota ini dipimpin sama orang-orang seperti Yudi, kota ini nggak bakal maju, Mah. Harus ada orang yang benar yang memimpin kota ini. Dan Papa bakal jadi salah satunya. Papa.
Ini uang 200 juta buat kamu. Ampun. Udah, sana kamu pakai treatment. Saya mau jalan-jalan ke Dubai dulu ya, Mbak. Dah, Mbak. Permisi. Ya, ada yang bisa saya mau treatment di sini. Mahal. Tempat ini ya, khusus buat sultan-sultan aja. Ini kamu pergi dari sini, saya bakal buktiin. Saya bisa tampil cantik tanpa treatment di tempat ini. Emang bisa? Bisa kok. Nih, saya bakal rutin pakai G2G Break Serum. Emang pakai itu doang bisa bikin glowing? Lihat aja nanti. Saya bakal buktiin ke mereka. Dengan 2 minggu saya pakai ini, bisa bikin kulit saya jadi putih, cerah, gak ada bekas-bekas jerawat hitam, dan kusam kayak mereka. Untung teksturnya lembut dan enak di wajah, gak lengket lagi di kulit. Mana harganya cuma 40.000 aja lagi. Daripada treatment mahal di tempat kayak mereka, mending saya pakai ini aja. Lihat ya pelayan-pelayan jahat, akan saya buktikan kecantikan saya 2 minggu lagi. Sepi banget ya kliniknya. Iya, kok gak ada yang treatment di sini ya? Itu ada yang datang. Kamu bantu waktu itu kan? Kok kamu bisa cantik banget sekarang? Kan saya udah bilang boleh masak sendiri, Non. Ya Mbak, kali ini nggak usah dengerin peraturan dari Mama ya Mbak. Putri pengen masakin spesial khusus buat King. Tolongin Putri sekali ini aja ya Mbak. Iya deh Non. Tapi Mbak, cara buat nasi goreng gimana ya? Nasinya tinggal digoreng-goreng aja kan Mbak? Astaga, Mbak panggilin chef pribadinya aja ya Non. Biar chef pribadinya aja yang ngajarin Non Putri. Siap Mbak. Akhirnya jadi juga nasi gorengnya. Semoga King suka deh sama nasi gorengnya ini. Mana ya King? Itu dia. Hai Put. Hai King. Udah dari tadi. Baru aja kok King. Oh ya King, aku masakin kamu nasi goreng hari ini. Nanti dicoba ya King. Nasi goreng masak sendiri. Iya King, tapi aku nggak tahu itu enak atau enggak. Nanti dicobain ya King. Aku cobain sekarang ya. Jangan, nanti kalau nggak enak aku yang malu loh King. Udah pasti enak kok, karena kamu yang buat. Aku coba ya. Gimana King? Enak nggak? Asin banget. Kok bisa ya ada nasi goreng seasin ini? King sampai terdiam loh makan nasi gorengku. Sena itu ya nasi gorengnya. Enak nggak King nasi gorengnya? Enak. Enak banget Put. Makasih ya udah masakin aku. Seriusan King? Aku udah takut banget, soalnya tadi chef pribadiku marahin aku gara-gara aku masukin garam 1 sendok nasi. Ternyata kamu suka ya King. Makasih ya. 1 sendok nasi? Iya, soalnya tadi chef pribadiku aneh banget. Masa disuruh masukin garamnya cuma 1 sendok teh? Kan sedikit banget. Ya udah deh aku masukin 1 sendok nasi. Ternyata kamu suka King. Nanti habisin ya King. Iya Put. Tapi Mah, udah diterima aja, jangan ditolak Nak. Dan jangan ditransfer lagi, nanti ditransfer double tahu sama papamu Nak. Ya udah deh Mah. Gitu dong Nak. Tapi Mah, kalau boleh tahu penghasilan papa dalam sehari itu berapa sih Mah? Kenapa emangnya Nak? Putri penasaran aja Mah. Putri jarang tahu soalnya penghasilan papa berapa. Tapi kamu jangan kaget ya Nak dengernya. Soalnya penghasilan papa kamu lagi sedikit hari ini Nak. Sedikit? Emang sedikitnya berapa Mah? Ratusan Nak. Ratusan ribu penghasilan papa hari ini. Miliar lah Nak. Kalau nggak salah penghasilan papa hari ini 950 miliar deh Nak. Apa?
950 miliar? Itu banyak banget loh, Ma. Kok Mama bisa bilang sedikit sih, Ma? Ya emang sedikit, Nak. Biasanya ya, penghasilan papamu itu jauh lebih banyak dari